Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Endang. Hari ini kita akan belajar IPA tentang pembahasan soal latihan bab usaha dan pesawat sederhana. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa silakan. Berdoa cukup. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang bab usaha dan pesawat sederhana. Kita sudah mengerjakan beberapa soal, diantaranya 10 soal di subbab usaha pada uji kompetensi 1 dan 20 soal di uji kompetensi 2 di subbab pesawat sederhana. Nah, dari 30 soal tersebut saya ambil 15 soal saja yang akan dibahas pada video ini. Kita mulai dari pembahasan soal uji kompetensi 1 subbab usaha. Kita ambil dari soal nomor 4 yang kita bahas ya. Rania melempar benda bermassa 400 gram vertikal dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Apabila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, G ini adalah percepatan gravitasi ya. Usaha yang dilakukan gaya berat benda pada saat mencapai tinggi maksimum sebesar A 2,5 Joule, B 5,0 Joule, C 12,8 Joule, atau D 15,3 Joule. Seperti biasanya kita harus mengerjakan dengan cara tuliskan terlebih dahulu, diketahui, ditanyakan, dan kemudian jawab. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yang diketahui. Yang pertama yaitu massa benda itu adalah 400 gram. Kita konversi dulu menjadi kilogram, jadi 0,4 kilogram. Dan yang diketahui yang selanjutnya yaitu V0 atau kecepatan awal benda yaitu 8 meter per second. Kemudian benda bergerak vertikal ke atas sampai ketinggian maksimum. Nah, di titik tersebut benda akan diam sehingga kecepatan akhirnya kita tulis VT sama dengan 0 atau benda diam. Yang ditanyakan yaitu W. Ini ya, usaha yang dilakukan oleh benda tersebut. Nah, untuk menentukan usaha ini kita karena terjadi pada benda bergerak, maka usahanya kita rumuskan sebagai berikut. W sama dengan delta EK ya. Nih. Delta EK. EK ini adalah energi kinetik di mana rumusnya adalah setengah kali M kali V kuadrat. Nah, karena di sini V atau kecepatan ini yang diketahui yaitu kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka kita tulis V-nya sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat ya, setengah M kali dalam kurung VT kuadrat min V0 kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angka atau nilai-nilainya. Massanya sama dengan 0,4 kita masukkan, VT-nya 0 kita masukkan, dan V0-nya 8. Di sini kita tulis langsung 64 karena 8 dikuadratkan ya, jadi 64. Kemudian kita hitung setengah kali 0,4 0,2 dikali min 64. Hasilnya negatif 12,8 ya. Tanda negatif menunjukkan arah gerak berlawanan dengan arah gaya. Nih, jadi usaha yang dilakukan gaya berat benda atau usaha yang dilakukan benda tersebut yaitu 12,8 Joule. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Kita bahas soal nomor 6. Arga bermain sepatu roda di alun-alun dengan kecepatan awal 50 cm per second. Akibat gaya gesek roda dengan lantai, Arga berhenti setelah menempuh jarak 1,25 meter. Jika massa Arga bersepatu roda 40 kg, gaya gesek roda dengan lantai sebesar A 4 Newton, B 6 Newton, C 8 Newton, atau D 10 Newton. Seperti biasa kita tulis diketahui, ditanya, jawab. Yang diketahui yang pertama yaitu kecepatan awal sebesar 50 cm per second. Ini kita rubah menjadi satuan meter per second, jadi 0,5 meter per second. Kalian pasti sudah bisa ya cara mengkonversi satuan.
Kemudian yang kedua yang diketahui yaitu jarak yang ditempuh, yaitu S. Kita lambangkan S sama dengan 1,25 meter. Kemudian kecepatan akhir atau V2, karena sepatu rodanya tadi berhenti, maka kita tulis V2 sama dengan 0. Dan yang keempat yaitu massa arga plus sepatu rodanya juga dihitung. Jadi dia massa totalnya adalah 40 kg. Kemudian yang ditanyakan yaitu gaya geseknya. Nah, karena di sini adanya gerak, maka kita tulis rumusnya, usahanya sama dengan delta EK atau usaha sama dengan energi kinetik yang bekerja pada arga. Nah, ini kita tulis di sini W sama dengan delta EK. W sendiri rumusnya yaitu F kali S. Nah, karena yang ditanyakan adalah gaya gesek, maka kita tulis FG kali S. Karena FG ini arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, maka kita tulis negatif FG kali S. Sedangkan delta EK-nya rumusnya yaitu setengah MV kuadrat ya, karena ada V2 dan V1 atau V akhir dikurangi V awal, maka kita tulis setengah kali M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Setelah itu kita masukkan angka-angka yang diketahui. Misalkan ini S-nya yaitu 1,25, kita masukkan di bawahnya. Masanya sama dengan 40 kg, kita masukkan juga. V2 0 kuadrat tetap 0, 0,5 kuadrat ini ya. Kita tulis semuanya, oke. Kalau sudah, kemudian kita hitung di bawahnya lagi. Di sini setengah kali 40 sama dengan 20 ya. Kemudian 0,5 kuadrat hasilnya ya negatif 0,25, karena di sini 0 dikurangi 0,5 kuadrat. Kemudian yang sisi kiri ini tetap ya, tapi nanti kita hitung di selanjutnya di sini. 20 dikali negatif 0,25 hasilnya negatif 5 ini. Kemudian ini 1,25-nya kita pindah ruas ke arah kanan di sini ya. Karena di sini FG-nya negatifnya hilang, ini negatifnya FG ini dikalikan ke 1,25. Jadi di sini kita tulis negatif 5 dibagi negatif 1,25. Hasilnya sama dengan positif 4 Newton. Jadi gaya gesek roda dengan lantai kira-kira sebesar ini, 4 Newton. Jawabannya A. Selanjutnya kita bahas soal nomor 7. Di sini soal analisis ya. Ada 2 orang anak sedang berlari menaiki tangga seperti gambar di bawah ini. Mereka berlari menuju puncak tangga dengan waktu yang sama. Jika berat laki-laki 65 kg dan yang perempuan 50 kg, artinya laki-laki ini lebih berat ya. Kemudian yang perempuannya cuma 50 kg. Nah, pernyataan yang benar. Oke, ini kita bahas. Saat di puncak tangga, laki-laki dan perempuan berada pada ketinggian yang sama. Oleh karena berat laki-laki lebih besar, maka energi potensial yang dimiliki laki-laki juga lebih besar dibanding perempuan. Ini ya, EP sama dengan MGH di sini rumusnya. Karena massa laki-lakinya lebih besar, maka energi potensial dari laki-laki itu ya pada ketinggian yang sama, maka energi potensial dari laki-lakinya lebih besar daripada energi potensial perempuan. Selanjutnya, meskipun tingginya sama, tetapi lebar tangga tidak sama. Dengan demikian, kecepatan berlari juga tidak sama. Yang dimaksud lebar di sini landai atau tidaknya, sudut kemiringan bidang miringnya ya. Jadi di sini anak perempuannya berlari lebih cepat sehingga energi kinetiknya lebih besar. Bisa kita lihat jawabannya tadi yang A. Laki-laki lebih banyak energi potensialnya. Oke.
Dan perempuannya energi kinetiknya lebih besar. Kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Seorang pekerja bangunan melemparkan batu bata 0,3 kg ke kedua temannya yang ada di atap gedung. Jika ketinggian teman pertama 3 meter dan teman kedua 6 meter, perbandingan usaha yang dilakukan pekerja sebesar, ini ditanyakan perbandingan ya, jika diketahui percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Oke, kita hitung perbandingannya berapa. Seperti biasa kita tulis diketahui, ditanya, dan jawab. Di sini yang diketahui yang pertama yaitu massa 0,3 kg, kemudian percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, delta H1 atau ketinggian pekerja yang pertama yaitu 3 meter, dan delta H2 atau ketinggian pekerja bangunan yang kedua yaitu 6 meter. Yang ditanyakan yaitu W1 berbanding W2 atau usaha dari pelempar pekerja bangunan yang pertama dan pekerja bangunan yang kedua. Coba kita lihat lagi soalnya. Nah, di sini. Oke, di sini kan diketahui G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat ya. G itu juga bisa 9,8 meter per second kuadrat. Namun karena di sini yang dicari adalah perbandingan, maka besarnya G ini tidak terlalu dihiraukan, oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka kita menggunakan rumus W sama dengan EP, yaitu mg kali delta H, di mana W1 berbanding W2 sama dengan mg kali delta H1 berbanding mg kali delta H2. Masanya sama, gravitasinya juga sama, maka yang dibandingkan hanya perbedaan ketinggian ya, yang dimasukkan ke sini hanya delta H1 berbanding delta H2. Jadi 3 dan 6 ini yang dimasukkan, oke? 3 banding 6 yang disederhanakan menjadi 1 banding 2. Jadi perbandingan usaha melempar batu bata yang dilakukan pekerja bangunan itu yaitu 1 banding 2. Selamat, kalian menjawab A, berarti benar. Baiklah, selanjutnya kita bahas soal nomor 9. Di sini ada gambar seorang atlet senam berlatih trampolin. Trampolin memantulkan atlet ke atas dengan kecepatan 4,2 meter per second. Bisa dilihat pada gambar ya. Jika G atau percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, maka ketinggian maksimal yang dicapai atlet senam diukur dari tanah adalah, maka yang ditanyakan ini ya, ketinggian maksimum atlet diukur dari tanah. Sedangkan di sini diketahui ketinggian dari trampolin yaitu 80 cm. Nah, kita hitung seperti biasa, kita tulis diketahui, ditanya jawab. Yang diketahui yang pertama yaitu V atau kecepatan yang dialami atlet tadi yaitu 4,2 meter per second. Dan percepatan gravitasi di sini kita tulis G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. H1 atau ketinggian pertama, ketinggian dari trampolin, kita tulis 0,8 meter. Kenapa tidak ditulis cm? Karena kita pakai satuan MKS ya, meter. Jadi kita rubah ke satuan meter. 0,8 meter. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu H2 atau ketinggian maksimum di sini ya, ditanyakan H2 sama dengan tanda tanya. Nah, kecepatan di titik tertinggi atau bisa kita sebut dengan H maksimum atau H2 itu adalah 0. Karena bendanya berhenti pada titik tertinggi, sehingga persamaannya sebagai berikut. Ini W sama dengan mg kali delta H,
Ya, karena ini ada percepatan gerak benda, maka W-nya ini sama dengan EK atau setengah MV kuadrat sama dengan MG delta H rumusnya ya. Nanti yang akan kita cari yaitu H2, maka di sini yang kita selesaikan ini delta H-nya. Setengah kali M, ini ya M-nya sama, karena masanya sama bisa kita sederhanakan, kita coret saja, kita sederhanakan ya. Tinggal V kuadrat. Nah, setengah ini kita pindah ruas dari kiri ke kanan di sini. Karena pindah ruas, karena bagi ya setengah, pindah ruas ke kanan jadi kali atau 2. Nanti bisa kalian pahami lagi di matematisnya, pasti kalian sudah tahu ya. Setengah ini kita pindah ruas ke kanan jadi 2, G-nya tetap, delta H-nya tetap, V2-nya juga tetap. Jadi V2 kuadrat sama dengan 2G delta H. Dari penurunan rumus ini kalian sudah paham ya pastinya. Kemudian yang kita cari yaitu delta H. Delta H ketinggiannya. Jadi sama dengan delta H-nya kita pindah ruas ke kiri, V2-nya kita pindah ruas ke kanan ya. Jadi V2 maksud saya V kuadrat sama dengan 2G. Kemudian baru kita masukkan angka-angkanya. V sama dengan 4,2, ini 4,2 kuadrat, maaf ada kurang kuadrat ya. Kemudian 2G kita tulis 2 kali 9,8. 4,2 kuadrat hasilnya 17,64. Kemudian 2 kali 9,8 hasilnya 19,6. Kemudian dibagi 17,64 dibagi 19,6 hasilnya 0,9. Ini hanya perubahan ketinggiannya ya, delta H-nya 0,9. Kemudian kita cari H2 atau H max-nya sama dengan delta H sama dengan H2 min H1. Delta H-nya kita masukkan 0,9. H2 yang dicari, kemudian H1-nya 0,8. Hasilnya H2 sama dengan ya 0,9 ditambah 0,8. Hasilnya 1,7 meter. Jadi ketinggian maksimal yang dicapai atlet senam diukur dari tanah yaitu 1,7 meter. Selamat yang menjawab B, kalian benar. Kita lanjut ke soal berikutnya, ini soal nomor 10. Perahu didayung dengan kelajuan awal 1 meter per second. Para pedayung melakukan percepatan 0,2 meter per second kuadrat selama 10 second. Jika massa sistem 600 kg, daya yang dilakukan oleh para pendayung untuk menambah kecepatan perahu yaitu sebesar, yang ditanyakan adalah daya yang dilakukan oleh para pedayung ya. Kita tulis dulu diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Yang diketahui yang pertama yaitu kecepatan awal 1 meter per second. Kemudian percepatannya 0,2 meter per second kuadrat. Waktu yang diperlukan 10 second dan massa totalnya 600 kg. Yang ditanyakan yaitu daya W. Nah, sekarang yang diketahui yaitu V, A, T, dan M atau massa. Maka pertama-tama kita mencari V2 dulu. V2 ya yang dicari. Dari mana? Dari rumus percepatan ya. Ini di bab gerak dulu pasti kalian masih ingat. Percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu ya. Kita cari kecepatan akhirnya dulu ya. Dari percepatan ini kita tulis 0,2 di sini masuk. Kemudian V2-nya dicari, berarti kita tetap tulis V2 dikurangi V1 sama dengan 1 di sini masukkan di sini. Kemudian waktunya 10 detik kita masukkan T di sini. Baru kita hitung. V2-nya sama dengan 2 ditambah 1. Dari mana asalnya? Tentu kalian pasti pernah mempelajari matematisnya ya. Ini dikali silang. 0,2 kali 10 hasilnya 2. Kemudian V2 min V1. Ini V2-nya tetap di ruas yang kanan, dan plus 1-nya karena ini minus pindah ruas ke kiri jadi positif. Hasilnya V2-nya sama dengan 3 meter per second. Kemudian dari sini kita lanjut untuk mencari usaha. Karena yang dicari daya ya.
Daya kan sama dengan P. P itu W per T rumusnya. Nah, dari P sama dengan W per T, W-nya belum diketahui, maka kita hitung dulu dari mana? Dari rumus energi kinetik. Setengah kali massa kali V kuadrat. Karena V kuadratnya sudah diketahui V2 dan V1, maka tinggal kita masukkan masanya di sini 600, masuk ke sini ya. Setengah kali 600 kali 3 kuadrat min 1 kuadrat. Di sini ya. Setengah kali 600 sama dengan 300, 3 kuadrat sama dengan 9, 1 kuadrat sama dengan 1. Hasilnya 300 dikali 8. Ini 2400 joule. Dari sini W-nya sudah diketahui, kemudian kita masukkan ke rumus P sama dengan W per T. W-nya 2400, T-nya di sini 10 second, maka hasilnya 240 joule per second. Jadi daya yang dilakukan para pedayung sebesar 240 joule per second. Jawaban yang benar adalah C.